Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin untuk merepresentasikan aplikasi logika syarat persetujuan dokumen KKN. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengantar dasar matematika. Pada yang terhormat, dosen pengampu, Nurasri Partasiwi, SSI MPD, kami sangat berterima kasih karena telah diberikan kesempatan. Tugas ini disusun oleh kelompok 3 kelas M25B. Berikut adalah nama dan NIM-nya. Kita akan mulai dari pendahuluan dulu sebelum masuk ke pembahasan dan jauh-jauh lagi. Jadi beberapa kelompok mahasiswa di MIT itu akan melaksanakan KKN. Salah satunya itu adalah si John. Jadi si John ini pengen ikut KKN mungkin karena FOMO atau gimana. Nah tapi karena MIT itu prestigious, jadi persyaratannya itu jadi lebih kompleks jika dibandingkan sama kampus-kampus biasanya. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah persetujuan dokumentasi. Berikut adalah beberapa hal yang telah dilakukan John untuk persetujuan dokumen. Jadi pada Senin 15 Oktober, John mengumpulkan beberapa persyaratan untuk bisa ikut KKN, yaitu sebagai berikut. IPK 3,54, telah menuntaskan 105 SKS, melampirkan surat pernyataan sehat, melampirkan surat pernyataan bersedia mengikuti KKN, melampirkan beberapa sertifikat lomba tingkat universitas, melampirkan surat rekomendasi dari dosen pembimbing akademik, dan ya itu aja sih. Nah, berikut ada syarat persetujuannya. Yang pertama itu syarat akademik, harus memiliki IPK minimal 3,5 gitu, dan telah lulus minimal 100 SKS. Nah, terus ada syarat yang B, yaitu syarat administrasi, harus menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter dan surat pernyataan kesediaan mengikuti KKN. Nah, terus ada yang C, syarat prestasi, mahasiswa memiliki sertifikat juara lomba tingkat regional atau nasional atau surat rekomendasi dari dosen wali. Nah, untuk syarat finalnya, dokumen KKN mahasiswa akan disetujui jika dan hanya jika syarat akademik A terpenuhi dan salah satu syarat administrasi atau syarat prestasi itu terpenuhi. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, apakah si John ini udah lulus atau belum gitu? Dengan dokumen-dokumen yang telah dia serahkan, dengan pencapaian dia, apakah dia bisa disetujui? Setelah penjelasan dari persyaratan dan rumusan masalah yang sudah disebutkan oleh Gustav sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalogikan persyaratan-persyaratan yang sebelumnya tadi sudah disebutkan oleh Gustav dengan logika matematika dan menganalisis apakah John ini tuh dapat lulus persyaratan tersebut itu berdasarkan tabel kebenarannya. Dan tabel kebenarannya ini tuh berdasarkan dari beberapa persyaratan yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada analisis syarat akademik, yang dimana syarat akademik ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilalui oleh John. Nah, untuk syarat akademik sendiri ini kelompok kami permisalkan dengan P, yang dimana P ini itu tuh memuat syarat atau premis lagi, yang dimana ada premis A, yaitu mahasiswa harus memiliki IPK minimal 3,50 dan B itu telah lulus minimal 100 SKS. Jadi untuk syarat akademik itu bisa dibilang terpenuhi jika A dan B itu tuh harus bernilai benar keduanya, yang dimana bisa dikatakan bahwa A dan B ini memiliki hubungan konjungsi seperti ini, yang dimana jika salah satunya itu tidak terpenuhi atau false atau salah, maka untuk nilai A konjungsi B-nya juga akan salah. Jadi untuk P-nya juga akan bernilai salah dan syarat akademik itu tidak terpenuhi. Nah, di sini kita akan menganalisis kondisi atau profil dari John. Nah, kita akan menilai apakah John ini sudah memenuhi syarat akademik atau belum. Di sini IPK yang pertama kita akan menganalisis yang A, premis A. IPK John itu ternyata 3,54. Dia sudah memenuhi premis A atau syarat A di syarat akademik. Kemudian John juga telah menyelesaikan 105 SKS dan dia telah memenuhi persyaratan atau premis B. Nah, maka untuk ini A konjungsi B itu akan bernilai benar dan sehingga premis atau syarat akademik itu akan bernilai benar juga. Yang dimana bisa dikatakan bahwa John berhasil lolos syarat akademik karena John telah memenuhi A dan B. Seperti itu.
Selanjutnya di sini ada syarat administrasi yang dimana syarat administrasi ini kelompok kami permisalkan dengan Ki, yang dimana jika Ki ini terpenuhi maka harus C dan D-nya ini bernilai benar, atau C dan D-nya ini tuh terpenuhi juga, seperti itu. Jadi bisa dikatakan Ki itu sama dengan C konjungsi D, dan di sini kita hadirkan suatu tabel kebenaran dari konjungsi antara C dan D, yang dimana jika si John ini tidak memenuhi salah satu persyaratannya saja, maka John akan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat dari administrasi karena C dan D ini dia bernilai konjungsi. Nah, di sini kita analisis kelengkapan berkas John. Ternyata John ini telah melampirkan pernyataan sehat yang dimana dia telah memenuhi yang C. Kemudian selanjutnya John juga telah melampirkan surat pernyataan bersedia mengikuti KKN yang dimana dia juga telah memenuhi D, dan C dan D ini akan bernilai benar berdasarkan pembuktian atau analisis dari kelengkapan si berkas John tadi. Nah, selanjutnya di sini karena C dan D itu tadi termasuk ke dalam syarat administrasi, maka syarat administrasi itu juga akan terpenuhi atau bernilai benar. Maka kesimpulannya di sini John berhasil lolos syarat administrasi karena dia telah memenuhi C dan D. Selanjutnya di sini ada syarat prestasi yang dimana syarat prestasi ini kami misalkan sebagai R, dan R ini terpenuhi atau syarat prestasi ini terpenuhi jika salah satu premis yang ada di dalamnya itu bernilai benar atau terpenuhi gitu. Jadi di antara J atau K ini bernilai, jika salah satu antara J dan K ini bernilai benar, maka syarat prestasinya itu sudah terpenuhi, seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai atau termasuk ke dalam disjungsi, yang dimana di sini kami hadirkan sebuah tabel kebenaran dari si disjungsi ini, atau dari si disjungsi antara J dengan K, seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwa jika salah satunya saja bernilai false, maka untuk J disjungsi K itu akan tetap bernilai truth atau benar. Di sini juga jika J-nya bernilai false atau salah satunya intinya jika salah satunya bernilai false itu syarat prestasi atau J disjungsi K ini itu sudah terpenuhi atau bernilai benar, seperti itu. Nah, di sini kita akan menganalisis prestasi dari John. Apakah John ini tuh telah memenuhi syarat prestasi ini? Nah, di sini berdasarkan keterangan sebelumnya tentang kualifikasi John, dia telah melampirkan sertifikat lomba tingkat universitas, bukan tingkat regional atau nasional. Nah, sedangkan untuk J ini dia dimintanya itu mahasiswa memiliki sertifikat juara lomba tingkat regional atau nasional. Nah, John itu dia melampirkan tingkat universitas, dan tingkat universitas itu kan tidak termasuk tingkat regional atau nasional gitu. Jadi walaupun atau sebanyak apapun John melampirkan sertifikat lomba tingkat universitas, dia tidak akan memenuhi premis J, atau premis dari si J-nya ini akan bernilai salah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini selain dia melampirkan sertifikat lomba tingkat universitas, John juga melampirkan surat rekomendasi dari dosen pembimbing akademik, dan ini sesuai dengan premis dari K, yang dimana membuktikan bahwa premis dari K ini bernilai benar dari kualifikasi si John ini. Nah, di sini dapat ditulis atau dapat di analogikan kembali menjadi J disjungsi K sama dengan J-nya tadi kan karena si John itu tidak melampirkan sertifikat atau tidak punya sertifikat juara lomba tingkat regional atau nasional, jadi bernilai false atau salah. Terus K-nya ini si John ini melampirkan surat rekomendasi dari dosen pembimbing, jadi K-nya ini bernilai truth. Nah, untuk disjungsi sendiri, ketika seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika salah satunya bernilai truth, maka hasilnya akan truth atau benar, seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa si John ini itu telah memenuhi syarat prestasi atau R, seperti itu. Nah, setelah apa tadi yang dijelaskan oleh Suci, di sini saya akan menarik kesimpulannya. Di sini kita ada F sama dengan dokumen disetujui jika dan hanya jika syarat akademik atau pernyataan P terpenuhi, dan syarat administrasi atau pernyataan Q
atau syarat prestasi terpenuhi atau pernyataan R. Nah, jadi ini dapat dituliskan dengan permodelan logika sebagai berikut. F jika dan hanya jika buka kurung P dan buka kurung Q atau R tutup kurung. Dengan analisis sebagai berikut, kita tahu Q atau R sama dengan true benar atau benar yang berarti kesimpulannya benar, dan P dan Q yaitu dengan pernyataan sama-sama benar berarti kesimpulannya benar. P dan R dengan pernyataan benar dan benar maka kesimpulannya benar. Dan P dan Q atau R karena pernyataan P benar dan pernyataan Q atau R benar maka kesimpulannya benar. Jadi F jika dan hanya jika P dan Q atau R maka kesimpulannya benar. Nah, dapat disimpulkan dokumen John disetujui jika dan hanya jika telah memiliki IPK minimal 3,5 dan menyelesaikan minimal 100 SKS serta telah memenuhi salah satu dari kondisi berikut. 1. Telah menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter dan surat pernyataan bahwa bersedia mengikuti KKN, atau yang kedua, menyerahkan sertifikasi lomba tingkat regional atau nasional, atau mendapatkan surat rekomendasi dari dosen dan walinya. Nah, jadi kesimpulannya, John berhasil mengikuti KKN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.